Satu, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid ila akhiril ayat. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Haji Sastro Esa, CEO kami. Yang kami hormati pula Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Agus Suyarso, Ketua Operasional kami. Yang kami hormati para BOD, Bapak Julian Rahmanto, Ibu Eka dan Ibu Asri. Semoga kita doakan para BOD kita semua ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Yang kami hormati dan kami muliakan serta kami cintai Ustadz kita, Ustadz pada hari ini yaitu Ustadz Al-Mukarram Muhammad Siddiq LC MS Syariah, yang insya Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Di tempat yang mulai ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, dari nikmat Islam, iman, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali di setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Dan pada hari ini kita memulai dengan materi terkait nanti akan ada adab menerima tamu. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Semoga syafaatnya tercurah kepada kita semua di sini. Amin ya Allah. Baiklah para jamaah sholat Joglo Silaturahim yang berbahagia, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah segala acara yang kita niatkan akan berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniya wa ala kulli tin sholihah wa ila hadatina Mustafa Rasulillah sya'ilallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang berbahagia, kita langsung saja memulai acara inti kita, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh ustadz kita dengan tema adab menerima tamu. Demikian. Waktu tepat kami persilakan pada ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro, yang saya hormati jajaran direksi Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, Bapak Julian Rahmanto, Ibu Hajah Eka, Ibu Asri Insani, Bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan, karyawati Absolute Group, baik yang offline maupun yang online dimanapun berada, dan jamaah sekalian yang hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita senantiasa dikucuri rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur selalu kita sampaikan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta para sahabatnya yang mulia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini yang begitu indah, yang dalam keadaan sehat walafiat, satu anugerah ketika waktu yang Allah berikan ini kita isi sebagian waktu dalam aktivitas rutin kita pada hari ini untuk mengaji tentang seputar adab, di mana adab ini sangat penting. Bahkan
Nabi Muhammad SAW bersabda, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jadi kalau orang berilmu tapi nggak punya adab, nggak ada artinya. Jadi adab dulu daripada ilmu, ya. Begitu penting sampai para ulama atau salafus soleh belajar adab puluhan tahun, lebih lama daripada belajar ilmu. Nah, pada sore hari ini kita membahas tentang adab menerima tamu. Jadi posisinya kita sebagai sahibul bait, yang punya rumah nih. Kadangkala kita bertamu, tapi kadangkala kita menjadi orang yang menerima tamu. Nah, pada saat ini karena durasinya terbatas, jadi membahasnya adab menerima tamu. Barangkali nanti adab sebagai orang yang bertamu. Adab yang menerima tamu atau sebagai sahibul bait, yang pertama adalah ketika kita ada tamu, hendaklah mempersilahkan masuk. Ini kadang-kadang banyak lah ya, ada tamu ngobrolnya di luar, nggak dimasuk ke dalam. Ya, adabnya dipersilahkan masuk. Tafadhol udhul, silahkan masuk ke dalam. Ini adab. Yang kedua adalah menentukan tempat duduk untuk tamu. Ketika tamu ini masuk, dipersilahkan tentukan duduknya di mana. Khawatir salah duduk, ya. Jadi dipersilahkan duduk ditentukan oleh yang punya rumah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hadisnya. Rasulullah bersabda, la yu'minna ar-rajula fi sultanihi wala yaq'udu fi baitihi ala takrimati illa bi idnihi. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim sahih. Artinya, tidak dibenarkan bagi seseorang yang menjadi imam, ya, atas pemilik rumahnya dan duduk di rumahnya atas penghormatannya, kecuali dengan izinnya yang punya rumah. Kita juga kalau udah masuk, jangan main asal duduk aja. Yang bertamu nih, silakan masuk. Toto cari duduk yang paling enak. Bisa jadi itu duduknya orang yang punya rumah, ya. Jadi kita jangan dulu duduk kecuali diperintah atau disuruh yang punya rumah. Silahkan duduk. Nah, baru kita duduk. Dua-duanya ini harus matching nih, harus tahu adabnya yang menerima rumah, adab yang bertamu, ya. Nah, di sini kita membahas adab yang menerima tamu. Suruh masuk, yang kedua mempersilahkan duduk, ya. Ini hadis orang bertamu duduk tanpa izin yang punya rumah nggak boleh. Nah, dan mafhum muwafaqahnya, pemahaman yang kesamanya itu adalah berarti yang punya rumah harus segera mempersilahkan duduk. Itu sunnah. Mempersilahkan duduk aja jadi pahala, masya Allah. Ya, hal sepele, tapi ketika silahkan duduk itu pahala, ya. Kemudian yang ketiga, tidak memaksa diri, ya, di dalam menghidangkan makanan atau minuman pada tamu. Kalau kita adanya, maaf misalkan singkong rebus adanya, ya sudah apa adanya. Jangan memberatkan yang nggak ada diada-adain. Kan suka ada yang begitu, ya. Ada tamu, aduh gimana nih, sampai bela-belain ngutang dulu sama tetangga dan sebagainya. Jangan. Adabnya, sunnahnya Rasulullah, ketika datang tamu jangan memaksa di luar kemampuan sahibul bait. Apa adanya saja, ya. Di sini la takallafu lidhaif. Janganlah kalian memaksakan diri untuk apa? Memberikan hidangan pada tamu. Nggak boleh kita memaksakan di luar kemampuan kita, ya. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwa adabnya lagi mempersilahkan kepada tamu untuk memakan hidangan yang telah disajikan. Orang sebagai sahibul bait ini harus banyak bicara, dalam arti setelah duduk, setelah dipersilahkan duduk, maka ia pun harus mengatakan silahkan dinikmati hidangannya ala kadarnya. Begitu. Dan kita kalau bertamu, kalau belum dipersilahkan jangan makan. Jangan mencicipi apa yang ada di situ.
Kadang-kadang kan kita mah cuek aja, biarin sama temen ini enak nih ya. Betul nggak? Ya saking deketnya, ya bolehlah kalau tidak tersinggung yang punya rumah, tapi adabnya kalau dipakai ini indah. Ya, yang punya rumah, ayo betul. Ala rahta, ayo anggap aja rumah sendiri, gitu ya. Wah, begitu nganggap rumah sendiri makan. Tapi yang penting sudah ada izin dari yang punya rumah, mantap. Ya, jadi kalau kita bertamu belum diizinin jangan dulu, gitu ya. Yang punya rumah harus tahu, harus segera mengizinkan. Silahkan dinikmati ala kadarnya makanannya, minum. Itu orang yang beradab sebagai sahibul bait. Ya, di sini hadisnya panjang, tapi kita langsung kepada intinya. Kemudian ada adabnya lagi yang punya rumah meminta maaf. Minta maaf apa Ustadz? Minta maaf kepada tamu dengan kalimat-kalimat ya bahasanya basa basi lah. Ya, mohon maaf kalau hidangannya cuma sedikit ala kadarnya. Itu adab itu. Walaupun padahal makanannya banyak, tapi bahasa itu nikmat buat tamu. Dan itu tanda orang itu punya adab sangat baik di dalam menghormati tamu. Misalnya saya Saibul Bait kedatangan Pak Bowo. Saya makanannya serba ada. Apa yang ada di supermarket ada di meja tamu saya. Lalu Pak Bowo datang, kita nih yang punya Saibul Bait, kita bilang silakan Pak Bowo dinikmati ala kadarnya, ya cuman sedikit nggak ada apa-apa. Padahal banyak. Itu ada. Ya. Kemudian tatkala menghidangkan tamu, maka dahulukan yang mencicipi adalah yang lebih tua, ya, untuk menghormati usianya ya, dari usia tamunya. Kemudian menemani tamu sampai pintu luar rumah ketika ingin izin pulang. Ini sangat penting. Saya kadang suka memperhatikan kalau saya bertamu sama orang, begitu pulang, orang yang punya adab dia akan mengantar tamu keluar sampai pintu rumah luar. Tapi kalau ada, Pak, maaf saya mau pulang Pak, oh iya silakan, dianya di dalam, tamunya keluar aja. Nah itu kurang adab. Jadi kalau kita ada tamu, kita antar sampai depan luar rumah. Ya, silakan Pak, ya sampai selesai. Itu orang yang beradab. Adab menerima tamu, mengantarkan tamu sampai pintu luar rumah. Itu sangat dihormati. Kita sangat menghormati tamu. Kemudian berjabat tangan dengan tamu, ya, yang sesama mahrim, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah. Jabat tangan, ya. Kenapa? Ini sunnah Rasulullah. Kalau ada tamu kita jabat tangan. Kenapa? Dalam hadis tasofahu yadhabul gillu an qulubikum. Bersalam-salamanlah kalian, karena dengan salam-salaman dapat menghilangkan rasa kebencian di dalam hati kalian. Orang kalau benci salaman jadi redam. Apalagi nggak saling benci, kita senang, cinta, sayang, dan kita senang dengan baik yang bertamu atau yang didatangi tamu. Salaman itu senang banget. Ini yang pertama kata Nabi, yudhibul gilla an qulubikum, menghilangkan rasa kebencian di antara hati kalian. Yang kedua, merontokkan dosa. Walaupun bukan bertamu, kita ketemu orang salaman, rontokin dosa. Makanya kadang kita sering salaman ya, ketemu sama siapa, dikenal nggak dikenal, assalamualaikum, salam. Ini sunnah. Sunnah ketika kita salaman rontok dosa-dosa kita. Ya cuman jangan salaman mulu. Ketemu lagi salaman lagi, ketemu salaman lagi. Ya nggak gitu juga ya. Jadi ketika kita kedatangan tamu salaman itu salah satu adab untuk menghilangkan kebencian dan merontokkan, menggugurkan dosa. Kemudian di sini harus menyambutnya dengan senang hati. Kalau ada tamu kita sambut dengan senang hati, walaupun misalnya tamunya maaf tidak enak atau kurang adab, tapi sebagai kita orang yang beriman, di dalam menerima tamu adalah kita menerimanya dengan senang hati. Kenapa? Tanda orang yang beriman adalah memuliakan tamu. Man kana yuminu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa orang yang ngaku iman sama Allah
dan iman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamu. Jadi kalau orang sahibul bait memuliakan tamu, tanda orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga usahakan kalau ada tamu, muliakan secara maksimal, ya, muliakan tamu secara maksimal. Kemudian selanjutnya adalah harus mengetahui bahwa tamu-tamu yang datang ke rumah kita atau ke tempat kita itu hanyalah makan apa yang telah Allah berikan rizki kepada mereka, dan tidak mengurangi rezeki yang punya rumah. Jangan ada pikiran begini, tamu makan makanan kita nih, makan minuman di meja tamu kita, ya makanan gua habis dah, ya rauh banget itu orang. Jangan, tamu makan itu rezeki tamunya, ya. Jadi jangan merasakan bahwa makanan kita diambil, ya, makanan minuman kita diambil oleh tamu. Bukan, itu rezeki Allah yang haknya tamu, dan tidak mengurangi sedikit pun dari rezeki yang punya rumah. Bahkan apa? Datangnya tamu itu memberikan rizki bagi yang punya rumah. Hadis Rasulullah SAW, ad-dhaifu yati birizkihi, tamu itu datang dengan rizkinya yang punya rumah. Jadi kalau bahasa kita mah, kalau datang tamu datang rezeki. Rezekinya, maaf orang kebanyakan berpikir sempit rezeki itu berupa materi, padahal tidak. Rezeki itu bisa sehat badan, rezeki itu bisa ketenangan batin, rezeki itu bisa dijauhkan mara bahaya dan musibah, rezeki itu dan lain sebagainya. Ya, jadi datangnya tamu adalah memberikan rezeki kepada yang punya rumah atau yang ketempatan. Wa yartahilu bidzunubil qaum, dan dengan datangnya tamu itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang punya rumah. Jadi datangnya tamu yang punya rumah itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bahagia orang yang sering kedatangan tamu, itu berkah, karena tamu itu membawa berkah dan menghapus dosa-dosa yang didatengin. Ustadz, itu kan rumah, kalau kantor sama. Kantor didatengin banyak tamu, itu tamu bawa berkah, itu tamu menghapus dosa-dosa yang ada di kantor yang menerimanya. Luar biasa, ya. Kayaknya bahagia kalau banyak tamu. Tapi apa, di zaman Rasulullah ada satu kisah. Jadi suaminya itu sering kedatangan tamu, ya. Istrinya ngeluh, bang, itu tamu jangan tiap hari ngapa datang, begitu. Emang apa? Capek kita ngurusin tamu mulu, makannya, minumnya, belum cuci piringnya, capek. Gak usah sering-sering datang tamu ngapa? Tuh istri itu ngedumel di zaman Nabi. Akhirnya dia bilang kalau datangnya tamu, datangnya berkah. Nggak percaya? Ya udah yuk ke Nabi. Kalau dulu ada Nabi Muhammad, datengin, ya Rasulullah, ini kita nih suami istri punya masalah begini, menurut kau bagaimana? Akhirnya kata Nabi Muhammad, ya udah, ke bapaknya, ke suaminya, ani mau datang ke rumah inti besok. Nanti bilangin sama istri kamu, kalau saya sudah bertamu, saya pulang, suruh istri kamu keluar, lihat setelah saya keluar rumah apa yang terjadi. Itu kata Rasulullah. Akhirnya baik, ya udah besok saya mau ke rumah, mau bertamu. Akhirnya datang, disediakan makanan minuman, ya Rasulullah. Istrinya juga senang karena mengharap berkah dari kekasih Allah, dikasih semua. Tapi Rasulullah ya biasa saja. Begitu mau keluar, selesai pamitan, saya mau pulang, istri kamu lihat setelah saya pulang apa yang terjadi di luar. Baik, kasih tahu istrinya, bener, merhatiin. Begitu Rasulullah keluar dari rumah orang itu, istrinya suruh ngelihat, ternyata keluarnya Rasulullah dari rumah itu keluar juga binatang-binatang yang tidak baik yang dapat mengganggu yang punya rumah. Tuh, kalau jengking, apa kecoa, segala macam itu keluar. Ya, itu maknanya apa? Bahwa tamu kalau pulang, tamu pergi dari rumah, dari tempat kita,
itu membawa atau membersihkan hal-hal yang tidak baik yang ada di rumah tersebut. Jadi perginya tamu itu membersihkan daripada hal-hal yang tidak baik yang ada di rumah. Cuman nggak kelihatan aja. Oleh karena itu, kalau kita tahu seperti itu, berarti kita senang kalau datangnya tamu. Kemudian apa? Kemudian bersyukur kalau kita kedatangan tamu dan kita mampu menghidangkan makanan untuk tamu. Kenapa? Karena Shahibul bait yang ngasih makanan, ngasih minuman ke tamu dan dinikmati, maka itu menjadi sebab Shahibul bait yang punya rumah dijauhkan dari siksa api neraka. Luar biasa. Kalau saya begini mah pengen terus aja ajak tamu ke rumah. Karena siapa yang nggak mau dijauhkan dari jilatan api neraka? Kalau mau, sering-sering aja suruh ajak orang bertamu. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salam kita sama-sama sudah kenal. Dalam sejarah Nabi Ibrahim selalu ingin memberikan makan sama orang lain. Setiap hari selalu ngasih makan sama orang. Hingga pada suatu waktu dia mau makan, nggak ada orang, cari keluar. Hal ja'i, kamu lapar? Enggak. Lapar? Enggak. 1 mil dicari orang biar makan bareng sama Nabi Ibrahim. Tuh. Jadi setiap hari kebiasaan Nabi Ibrahim selalu makan sama orang lain, nggak pernah sendirian. Ada makanan di rumah, ada minuman di rumah, diajak orang supaya makan. Bahkan dulu di Sukabumi guru-gurunya saya Habib Syekh itu menyiapkan 1 khodam 2 laki-laki di depan pagarnya di luar. Dia bilang, kamu kalau ada yang lewat lapar suruh masuk, suruh makan. Jangan tanya dari mana, jangan tanya punya uang apa enggak, jangan tanya apa-apa. Lapar suruh masuk, kasih makan. Tuh Habib Syekh di Sukabumi. Dan alhamdulillah tambah berkah. Nabi Ibrahim sama. Nabi Ibrahim selalu ingin memberikan makanan minuman kepada orang lain, sehingga dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, kesayangan Allah. Jadi kalau kita mau disayang sama Allah, jangan pelit. Kasih apa yang kita punya. Bahkan tanda orang yang beriman levelnya tinggi, memberikan sesuatu yang kita suka. Kadang-kadang kalau ngasih kan kita bekas, betul ya? Atau sisa. Tapi yang barang sesuatu yang kita sukai, wah kagak bisa ini mah barang yang saya hobi, yang saya suka, enak aja. Kan begitu. Tapi kalau sampai bisa memberikan yang kita cintai kepada orang yang membutuhkan, itu luar biasa. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah, maka ketika tahu keutamaan datangnya tamu, kita ketika menjadi shahibul bait senang. Pertama, ya, memberikan makannya itu tanda orang yang beriman dan disayang Allah. Yang kedua, dijauhkan dari jilatan api neraka. Yang ketiga, dapat menggugurkan dosa-dosa kita yang punya rumah. Ya, dan yang keempat adalah Allah dan Rasul menyukai kita kalau kita memuliakan tamu. Kemudian gimana? Bagaimana supaya makan minuman yang kita hidang para tamu itu jadi berkah? Gimana? Ada doanya. Para salafus soleh, ulama-ulama mengajarkan baca ayat sebanyak 7 kali. Ayat apa? Inna hada la rizquna ma lahu min nafad. Inna hada la rizquna ma lahu min nafad. Tuh pernah ada diamalin orang, makanan sedikit tamunya banyak. Dia baca tuh, makanannya itu diputar-putar, baca itu. Itu orang yang banyak ratusan orang tamu yang harusnya cuman makan cuma 50, ratusan orang nggak habis-habis, ada muncul aja terus. Makanannya nggak habis-habis. Inna hada la rizquna ma lahu min nafad. Ya. Itu kalau kita ingin makanannya terus ada, terus nggak pernah kurang dan selalu berkah karena kita menghormati, memuliakan tamu. Dan yang terakhir adalah kita doa ketika ada tamu, ya, bismillah Allahumma a'dim fihil barakah. Ya Allah, berikanlah dengan mengagungkan kami kepada tamu, berilah keberkahan kepada kami sebagai shahibul bait atau sebagai orang yang menerima tamu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Dalam sesi yang lain kita nanti akan membahas adab bertamu. Kalau sekarang adab menerima tamu, nanti kita akan bahas adab bertamu.
Ada adab bertamu juga nggak sembarangan, ya. Misalnya satu saja adab bertamu, jangan ngelihat ruang rumah orang lain. Kita bertamu dilihat, ini kamar siapa pak? No, kamar siapa pak? Jangan nanya-nanya. Itu salah satu adab kita bertamu, tapi nanti dibahas lebih panjang lagi. Jadi yang baru saja dijelaskan adalah adab kita sebagai orang yang kedatangan tamu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Orang yang memuliakan tamunya, tanda orang itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Oleh karenanya, kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, yuk muliakanlah tamu kita. Siapapun tamu itu, muliakan. Yang penting kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memuliakan tamu, karena datangnya tamu itu menjadi berkah buat yang punya rumah atau yang kedatangan tamu, juga menghapuskan dosa, menjauhkan dari jilatan api neraka, dan menjadi orang yang disayang Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya kita seperti biasa akan kita buka sesi tanya jawab dari offline maupun online. Jika ada, kita persilakan. Ada? Pak Bowo, silakan. Pak Bowo dulu. Setelah Pak Bowo langsung ke Mas Miftah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz bertanya, untuk adab menerima tamu, apakah diperbolehkan kita menerima tamu di teras, tidak dimasukkan ke dalam rumah gitu Ustaz? Iya. Selanjutnya berkaitan dengan menerima tamu, ini kan silaturahmi gitu Ustaz ya. Iya. Apakah benar dengan kita menerima tamu silaturahmi itu nantinya akan memperpanjang umur kita gitu Ustaz? Iya. Oke. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, apakah kita menerima tamu di teras termasuk masuk ke dalam rumah kita? Untuk masalah tempat atau posisi itu lihat dalam kondisi adat istiadat yang ada di orang tersebut, ya. Biasanya ada adat-adat yang menerima tamu itu di teras, ya. Itu termasuk mempersilahkan tamu masuk, ya, walaupun di teras sudah masuk wilayah rumah, tidak apa-apa, ya. Tidak harus di dalam di teras tidak termasuk, tidak. Kalau memang adat atau kebiasaan atau kadang-kadang nyamannya memang di teras, itu termasuk memuliakan atau menghormati tamu. Yang kedua, bertamu itu bersilaturahim. Apakah fadilah keutamaan silaturahim juga terdapat pada yang bertamu? Benar, bertamu bersilaturahim, maka keutamaan silaturahim dapat bagi orang yang bertamu. Silaturahim ini manfaatnya dua, ya. Man yuridu ayyubsito yutawil umrahu wa yusabda arjaqahu falyasir rahimahu. Barang siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka sering-seringnya bersilaturahim. Nah, silaturahim itu salah satunya adalah bertamu. Orang yang sering bertamu, maka luas rezekinya. Ada aja rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita silaturahim, kadang-kadang ada obrol-obrolan yang mendatangkan rezeki, betul kan? Gitu, dengan sering silaturahim. Kan kalau marketing istilahnya kan itu kan apa namanya, channel-channel, kadang ngobrol-ngobrol, tahu-tahu wah ini peluang, ini peluang kan gitu, rezeki dengan cara yang Allah inginkan gitu ya. Yang kedua, panjang umur, ya, karena sering silaturahim, panjang umur, ketemu dengan siapa saja gitu. Dan ini hadisnya sahih, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sering-seringan bersilaturahim, ya. Jadi mudah-mudahan kita sering bersilaturahim dengan sesama kita. Dan
fadilah dari silaturahim mudah-mudahan kita rasakan, panjang umur, luas rezeki, amin ya rabbal alamin. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa yang harus kita lakukan misalnya kita sedang di rumah sendirian dan kita sedang sholat, mungkin pas sedang di tengah-tengah sholat, terus ada yang bertamu, apakah kita harus membatalkan dulu untuk mempersilahkan tamunya masuk, atau kita lanjutkan saja dulu sholatnya sampai selesai baru kita mempersilahkan tamunya masuk? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya kita lagi sholatnya sholat fardu, sholat wajib, ada tamu, kita kalau sholatnya memang sholat yang jahriyah, maghrib, isya atau subuh, maka suaranya dikencangkan lagi. Ya, biasanya kan pelan nih. Ya, kalau rumahnya besar sih, pagernya jauh ya susah juga, nggak ngaruh. Ini kalau rumahnya ya tamu dengan kita jaraknya nggak jauh, nggak terlalu jauh, suara kita bisa terjangkau. Ini ada yang mengatakan dikencangkan. Tapi sholat yang jahriyah, yang maghrib, isya, subuh, kalau zuhur, asar ya jangan kenceng, karena itu khofi ya, nggak boleh bersuara besar ya. Jadi sama. Ketika maghrib kita biasanya sendiri, kan tadi sendirian, bacanya sekira-kira suara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biar kedengeran. Oh, lagi sholat. Itu. Jadi dikencangkan suaranya. Yang tadinya pelan agak kencang. Ya. Kemudian kalau memang masih nggak terdengar atau jauh karena memang jaraknya jauh, kalau kita sholatnya lagi sholat fardu, dahulukan Allah daripada manusia. Ya, sholat aja sudah. Ya, sholat aja dahulukan Allah, karena kita sedang ibadah kepada Allah. Ya, insya Allah. Nah, kembali lagi ke adab yang bertamu. Ketika nanti ada pembahasannya. Kalau ketika kita bertamu, tok tok tok, Assalamualaikum, satu tuh hitungnya. Kasih jeda. Agak lama barangkali yang di dalam lagi ya sholat, lagi mandi, lagi apa, kasih jeda. Tok tok tok, Assalamualaikum, dua, kasih jeda. Bisa jadi lagi beres-beres kan, baru muncul yang kedua. Kasih jeda, tok tok tok, Assalamualaikum, baru keluar. Ada itu. Tapi kalau mau apakah di dalam kondisi seperti apa, kalau sudah 3 kali tok tok Assalamualaikum nggak keluar, pulang, jangan ditungguin. Ya, adab-adaban orang bertamu, 3 kali kita ngetok pintu Assalamualaikum nggak dibuka, barangkali orangnya lagi sibuk, barangkali orangnya lagi sakit, barangkali orangnya lagi belum bisa menerima tamu karena suatu hal. Ya, kita yang bertamu 3 kali pulang. Ya, kemudian yang kita menerima tamu itu tadi suaranya agak dikencangkan. Atau kalau tidak ya kita terus ibadah sama Allah, tapi kalau bisa yang biasanya lama ya tidak terlalu lama, karena kita juga memuliakan tamu. Jadi itu kondisional sebenarnya untuk bagaimana ibadah kepada Allahnya dapat dan diprioritaskan, kita juga mau memuliakan tamu. Seperti itu. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan online Ustadz. Jadi ini mungkin yang bertanya adalah perempuan Ustadz. Jadi saya adalah perempuan, kira-kira gitu Ustadz. Oh iya. Adakah adab menerima tamu karena mungkin si orang ini adalah perempuan yang masih ABG gitu Ustadz, perawan, menerima tamu yang bukan mahramnya, mungkin lah belum pacarnya gitu Ustadz. Apakah ada pacarnya yang mengatur itu Ustadz? Pacar apa mantan? Ya, jadi kalau yang muhrim itu kita di belakang hijab. Di belakang hijab itu tidak dibuka pintu tapi suara kedengeran. Biasanya misalnya entah itu ya pacar, mantan, atau misalnya kurir ya, atau siapa, kan itu sama juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau memang itu bukan muhrimnya ya, biasanya dari belakang pintu aja. Waalaikumsalam, ada apa? Gitu. Ya, cukup kedengeran.
Ada apa? Ya tinggal bilang apa keperluannya. Kalau seandainya memberikan paket ya simpan di luar saja, udah nggak ada ambil masuk dalam. Kalau ingin ketemu suami atau ketemu orang tua dan sebagainya ya kasih tahu. Kalau nggak ada di rumah ya mohon maaf, bapak, ibu sedang tidak ada di rumah dan sebagainya. Dalam artian ketika ghair muhrim bagusnya di belakang hijab atau waraul hijab, belakang hijab, tidak berjumpa kecuali aman. Dalam aman itu artinya ada muhrimnya, ada orang yang menemaninya. Tapi kalau seorang diri ya dalam Islam itu ada tabir, ada penghalang, cukup dengan suara yang intinya apa baru itu bisa dilakukan. Itu seperti itu. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup pengajian kita dari online ini juga dari Mas Ibnu. Assalamualaikum Ustaz, untuk tamu yang menginap, adakah adab-adab untuk kita memuliakannya Ustaz? Seperti menyiapkan kamarnya atau sarapan dan lain-lain. Ya, tamu dianggap tamu salah satu ayam 3 hari. Pak Rizky saya mau main ke rumah, tapi mau nginap. Oh iya boleh. Tamu tuh 1 hari tamu, 2 hari tamu, 3 hari tamu. Selama 3 hari memang mau bertamu, itu yang punya rumah mau nggak mau harus melayaninya, menghormati, memuliakannya. Kalau memang dia mau bertamu sampai menginap, ya kita juga harus menservisnya, melayaninya dengan baik. Tapi lagi-lagi tadi adabnya, jangan memaksakan di luar kemampuan kita. Ya ala kadarnya saja. Tetap tapi menghormati tamu, memuliakan tamu. Tapi durasinya 3 hari. Kalau udah 3 hari itu bukan tamu lagi. Ya enggak? Ngontrak kali di situ atau numpang nginep terus-terusan. Jadi kalau tamu tuh 3 hari. Udah 3 hari itu harusnya dia paham, dia pulang. Ya, hanya 3 hari durasinya. Setelah itu tanyakan keperluannya apa. Ya, jadi tamu hanya durasi 3 hari. Seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih. Acara demi acara sudah kita lalui. Mohon dipimpin doa Ustaz untuk memberikan keberkahan untuk kita semua. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, mudah-mudahan walaupun sebentar kajian adab menerima tamu, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Tanda orang beriman adalah memuliakan tamu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang memuliakan ketika tamu-tamu datang ke rumah kita. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu-ilmu yang telah ada pada diri kami. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang saleh dan salehah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang mencintai ilmu, mencintai ahli ilmu, dan dapat mengamalkan ilmu yang telah kami pelajari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sampai kita di akhir acara kita. Saya akan bacakan beberapa kesimpulan dari materi kita pada hari ini dalam adab menerima tamu. Yang pertama adalah ketika ada tamu kita mempersilahkan masuk. Yang kedua, menentukan tempat duduk tamu. Yang ketiga, tidak memaksakan hidangan untuk tamu. Yang keempat, mempersilahkan tamu untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Yang kelima, tuan rumah meminta maaf kepada tamu dalam hal penerimaan dan hidangan. Yang keenam, dahulukan yang lebih tua untuk menghidangkan. Yang ketujuh, menemani tamu sampai pintu keluar ketika tamu mau pulang. Kedelapan, berjabat tangan dengan tamu.
9. Sambut dengan senang hati. Dan ke-10, memberikan makanan tamu dengan tidak merasa bahwa hidangan tersebut mengurangi rezeki kita semua. Untuk menyempurnakan majlis kita pada hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai bawah dan panitia mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata dan perlakuan kurang memuaskan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.